Nomor 5, ciptakan lingkungan yang mendukung Anda, bukan menghambat Anda. Lingkungan itu memberi makan pikiran Anda, rekan-rekan. Karena otak kita itu input, proses, output. Inputnya bagus, diprosesnya dengan bagus, outputnya bagus. Inputnya mulai jelek, prosesnya masih bagus, outputnya masih bagus. Inputnya terus-terusan jelek, lama-lama yang memproses mesinnya juga jadi jelek, jadi kotor. Outputnya jadi jelek. Apalagi kalau inputnya jelek, outputnya juga jelek. Jadi teman-teman, kita perlu memperhatikan lingkungan kita, karena itu mempengaruhi diri kita ya. Diibaratkan kemarin saya analogikan itu, pikiran kita itu kayak ada serigala baik lawan serigala jahat. Ya. Di diri kita ada serigala baik, ada serigala jahat, teman-teman. Kalau mereka berkelahi, yang menang siapa kira-kira? Kalau serigala baik dan serigala jahat dalam diri kita berkelahi, yang menang siapa? Ayo. Tergantung. Tergantung apa Pak Adi? Kalau kita berpikir yang ini ya serigala baik yang menang. Kalau kita tetap ketakutan ya serigala yang itu yang menang, yang nggak baik. Oke, terima kasih Pak. Tergantung ya. Kalau kita pikiran kembali Pak. Yes. Saya analogikan begini teman-teman ya. Di dalam diri kita itu setiap hari ada perkelahian antara yang baik dan yang jahat. Yang menang siapa tergantung. Tergantung yang mana yang kita kasih makan. Kalau setiap hari kita ngasih makan serigala yang baik, kita ngelatih dia, maka dia akan menang terhadap serigala jahat. Kalau kita nggak ngasih makan serigala baik, yang serigala jahatnya akan menang. Serigala jahat itu, rekan-rekan ya, serigala jahat itu kehebatan mereka adalah nggak usah dikasih makan, mereka itu bisa cari makan sendiri. Kita diemin, itu mereka cari makan sendiri. Contohnya gini, teman-teman tata kamar Anda dengan bagus banget, rapi banget, kemudian tinggal pergi aja. Seminggu, sebulan. Begitu balik, apakah tetap bersih? Pasti ada debu, betul nggak? Segala sesuatu yang negatif itu otomatis terjadi. Kalau kita mau dia tetap bersih, kita harus membersihkannya setiap hari. Pikiran kita juga sama ya. Kalau kita diemin aja, ini pikirannya negatif terus nih. Aduh corona, aduh begini nanti itu akan negatif. Makin lama makin sulit. Caranya bagaimana? Kita masukkan berita-berita yang positif ya, berita-berita yang positif yang luar biasa yang membuat kita bisa semangat. Jadi pelihara serigala baik itu dengan ngasih makan, dengan ngelatih dia. Bagaimana ngasih makan ngelatihnya? Dengan memberikan sesuatu ya, kata-kata yang positif, berita yang positif ya. Misalnya, ya tadi nanti kita bahas ya, keluar dari lingkungan yang menghambat. Kalau kita mau menciptakan lingkungan yang mendukung, keluarlah dari lingkungan yang menghambat. Kata Jim Rohn, rekan-rekan, kata Jim Rohn itu, kita itu ya, penghasilan rata-rata kita itu, penghasilan kita adalah rata-rata penghasilan 5 orang terdekat dengan kita. Coba pikirin 5 orang terdekat, di rata-rata, ya kemungkinan besar itu penghasilan kita. Jadi kalau kita mau naik level, kita harus mengubah lingkungan kita. Keluar dari grup WhatsApp yang membuat Anda setiap hari ngeluh. Keluar dari, mungkin teman-teman subscribe ke sesuatu yang setiap hari membuat pikiran Anda jadi berat, jadi negatif. Ya. Grup WhatsApp itu banyak banget, SD, SMP, SMA, ya kalau memang, atau mungkin grup tertentu ya, asosiasi tertentu, kalau di situ isinya negatif, keluar aja. Kan kita mau jadi positif. Ganti apa yang Anda lihat dengan sesuatu yang memberikan energi positif. Apa yang Anda lihat? Ya, ini yang saya pasang, jadi saya suka masang kalimat-kalimat motivasi, ini di toilet kamar saya, di toilet rumah saya ya. Ini juga saya pasang. Ini kemudian gini, apa yang kita lihat, jadi teman-teman subscribe, follow, pasang foto-foto yang membuat Anda semangat ya. Contoh saya di Twitter saya follow orang-orang yang positif. Kemarin saya dapat follow tweet yang bagus banget dari Robert Kiyosaki. Ya, Robert Kiyosaki ini adalah seorang penulis, kalau dulu teman-teman pernah baca ya.
Rich Dad dan Poor Dad, dia menulis itu teman-teman ya, cash flow quadrant segala macam. Kemarin dia nge-tweet begini bunyinya. Ini buat saya inspiratif sekali teman-teman ya. Dia nge-tweet tulisannya begini. Ini 27 April, berarti kemarin pagi kan. Pagi hari saya dapat tweet ini. Januari tahun 84, Kim itu pasangannya, Kim dan saya itu homeless for week. Tidak punya rumah. Selama 1 minggu, ya selama berminggu-minggu, painful and life changing, sangat sakit, sangat menderita, tapi benar-benar mengubah hidup ya. Tidak ada income sampai November 84. Dari Januari ke November, berarti sekitar berapa bulan tuh? 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, tidak punya penghasilan, membangun usaha yang baru. Kami bersumpah tidak akan lagi suatu ketika nanti kita bersumpah tidak akan perlu lagi misalkan uang pensiun ya. Dan di tahun 94 berarti 10 tahun berikutnya mereka benar-benar bebas secara finansial. Mulai menulis Rich Dad tahun 96 untuk orang-orang yang pengen benar-benar freedom secara keuangan. Terus dia pesan dia begini, gunakan krisis corona untuk freedom kalian. Jadi tahun 84 Kiyosaki itu menghadapi krisis yang kurang lebih sama dengan situasi sekarang. Dan dia kacau sekali. Tapi dia bisa mengubah situasi itu, kemudian dia bilang ke kita, gunakan krisis corona untuk benar-benar kebebasan finansial Anda. Terus saya komen di situ. Wow, gimana caranya waktu itu bisa fokus pada peluang? Teman-teman, pagi-pagi kita dapat tweet ini kan membuat kita semangat lagi gitu kan. Artinya lingkungan siapa yang kita subscribe, kita follow itu penting sekali. Apa yang kita dengar, musik-musik yang kita dengar ya. Apakah kita dengar musiknya yang sebentar saya setelkan satu musik, coba teman-teman dengarkan musik ini. Nah, ini nih. Rasanya gimana Pak dengerin musik itu Pak? Ya, rasanya itu di dada kita agak nyesek, energi kita sedikit kesedot. Kenapa? Dari kata-katanya sudah dia ngomong sakit ya. Dari musiknya ini musik yang nadanya itu mellow, jadi membuat kita udah galau gitu. Padahal kita butuh energi untuk bisa berhasil. Coba diganti dengan musik-musik misalkan begini. Dengarkan musik ini sambil membayangkan impian kita, pikiran kita, goals kita. Oke ya, kita harus setel musik kita teman-teman. Kapan? Pagi hari sebaiknya kita setel musik-musik yang menginspirasi. Kita dengerin mungkin khotbah yang membuat kita semangat. Ya kalau teman-teman bisa cari di YouTube banyak lah. Ya teman-teman yang membuat kita semangat. Ya saya juga melakukan hal yang sama. Karena ini sangat mempengaruhi pikiran kita. Salah satu cara tercepat adalah dengan musik. Nah, demikian juga ini saya membuat satu YouTube channel, teman-teman. Mustahil ya. Ini jadi promosi. Ini memang tujuannya adalah untuk membuat orang itu punya lingkungan yang positif. Jadi begitu pagi-pagi, kita itu posting seminggu 4 kali sesuatu yang positif. Misalnya kemarin kita buat usia 27 tahun bisa jadi manajer. Dimarahin atasan kok malah jadi sukses sebagai GM. Hasil wawancara kita dengan direktur dan seterusnya, intinya sesuatu yang membuat kita lebih positif ya. Ini perlu teman-teman perlu punya lingkungan yang membuat kita positif ya. Apa yang kita baca? Ini pengalaman saya teman-teman ya. Waktu tahun 2015 itu saya keluar dari satu perusahaan ya, dikatakan bahwa saya tidak boleh berbisnis di industri yang sama. Artinya nggak boleh bisnisnya training, padahal skill saya kan trainer gitu. Kemudian saya
saya melakukan backstreet lah gitu kurang lebih. Jadi orang-orang kantor nggak tahu. Saya tetap bekerja sebagai trainer, tapi entah bagaimana direktur saya di perusahaan yang lama tahu dapat infonya. Kemudian dia ketika saya lagi semangat membangun ini, tiba-tiba di email sama direktur saya. Pusta, saya dengar kamu begini, tolong klarifikasi gitu kan. Karena memang nggak boleh sebenarnya. Saat itu ibaratnya ini api lagi naik, itu kayak disiram. Bener-bener, kita ngedown waktu itu ya. Jadi saya lagi di bis itu pulang ke rumah ngedown. Jadi nggak semangat gitu, karena kan ya gimana lagi, usaha kita udah membangun tiba-tiba hilang gitu kan, tiba-tiba harus dihentikan. Tapi saya tahu prinsip ini, saya tahu bagaimana membuat mood saya naik lagi. Oke, saya butuh energi nih. Saya butuh energi, ya, saya cari energi, kemudian saya masuk ke kamar mandi tempat saya. Di kamar mandi saya itu kan ada rak bukunya gitu. Ada rak bukunya. Kemudian saya ambil satu buku, salah satunya saya lupa, mungkin bukunya ini ya, Berpikir Berjiwa Besar. Di bab terakhir itu, di bab 11 itu ada judulnya, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saya cari di buku ini pasti ada yang membuat saya semangat. Saya cari babnya, bagaimana mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saya baca di situ kan. Saya nongkrong di toilet sebentar sambil baca. Wah, energi saya balik lagi. Semangat lagi, kemudian saya keluar langsung dari kamar mandi. Saya punya energi yang cukup. Langsung saya balas email atasan saya jelaskan situasinya, dan saya mengajak atasan saya untuk ketemu. Saya mau datang ke rumah atasan untuk menjelaskan. Jadi, teman-teman, lingkungan membuat saya ibaratnya bola itu bukan seperti bola kristal yang kalau dibanting pecah, tapi seperti bola bekel atau bola tenis yang begitu dibanting ke bawah kita mantul ke atas bahkan lebih tinggi. Karena diselamatkan oleh buku yang ada di situ. Jadi teman-teman, ciptakan lingkungan yang bisa menyelamatkan kita. Karena manusia itu bukan Superman, bukan malaikat yang energinya bisa full terus ya. Kita butuh dicas. Kemudian ini paling penting, siapa orang di sekitar Anda? Ya, balik lagi cerita saya, itu di tahun mungkin 2016, 2017 kami dapat order dari sebuah perusahaan, jadi seluruh leadernya dia, leader supervisor manager itu kita yang handle trainingnya. Nah, yang jadi challenge adalah seluruh biaya hotel itu kita dulu yang tangani, nanti pembayaran sesudah kelas selesai. Karena saya happy banget dapat order, teman-teman, saya bilang saja, iya Pak, oke, gitu, saya nggak mikir aja. Gampang lah nanti itu kita tangani. Ternyata hotelnya hotel bagus, orangnya banyak, jadi nilainya tuh luar biasa. Nilai kita harus talangin dulu tuh luar biasa, bayar di awal. Kita pakai tabungan segala macam, pinjam. Waktu itu pinjam ke orang tua ya. Akhirnya belum cukup juga karena masih banyak pesertanya. Akhirnya saya mikir siapa yang bisa saya pinjemin. Akhirnya saya nelpon teman saya ya, orang yang saya anggap sebagai mentor gitu. Kemudian saya bilang ke dia, Pak, ini saya melakukan satu kesalahan Pak. Saya nggak analisa di awal, saya langsung terima, hitung-hitungannya salah gitu. Kemudian dia bilang gini, oke Pak Pusta, udah bagus kok, Bapak sudah di track yang tepat, jalan terus. Oh gitu ya Pak, iya Bapak sudah di track yang tepat, jalan terus. Kemudian saya pinjam, beliau, oke saya lihat dulu ya Pak ya, dia kasihlah bantuan ke saya gitu. Satu kalimat itu benar-benar bisa membuat kita lebih kuat dan berjalan lebih lagi. Bayangin kalau tidak ada orang-orang yang menguatkan kita. Mungkin kita nggak kuat teman-teman. Jadi kita, sehebat apapun Anda perlu orang-orang yang bisa membantu kita di sekeliling kita. Ya, orang-orang di sekeliling kita. Jadi ciptakan lingkungan yang mendukung kita, bukan menghambat. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat, luar biasa!